Halo semua, perkenalkan aku Adikto. Di sini saya akan membahas tentang mengeksplor salah satu repositori di GitHub yang menerapkan Deep. Apa itu Deep? Jadi Deep itu adalah Dependency Inversion Principle, salah satu prinsip dari Solid ya, bagian D. Nah, di sini saya menganalisis repositori dari Facebook Volley. Ya. Di sini saya akan membahas dan juga menjelaskan mengapa repositori dari Facebook Volley ini menggunakan dependency inversion principle. Apa itu dependency inversion principle? Untuk lebih jelas, saya buat catatan di sini. Bentar ya. Ini adalah notes saya. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Deep atau dependency inversion principle itu adalah modul tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Ya. Modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya itu harus bergantung kepada abstraksi. Harus bergantung pada abstraksi. Jadi intinya deep itu modul tingkat tinggi nggak boleh bergantung sama modul tingkat rendah. Keduanya itu harus bergantung pada abstraksi. Nah, di repository kode di salah satu di repository si Volley ini, mengapa saya bilang deep? Bisa kita lihat, bisa kita lihat ini ya, di baris 23 sampai 25. Nah, modul tinggi adalah IoT Read Hall Deadlock Detector Observer. Ini merupakan modul tingkat tinggi. Nah, si IoT Read Hall Deadlocker Detector Observer ini, dia itu bergantung kepada Deadlock Detector Factory. Nah, sedangkan si deadlock detector factory ini dia adalah abstraksi atau kita sebut saja sebagai komponen eksternal. Nah, jadi ini sesuai sama prinsip deep di mana modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah, tapi harus bergantung kepada abstraksi. Nah, ini adalah abstraksi. Deadlock detector factory ini adalah abstraksi. Si modul tingkat tinggi bergantung kepada abstraksi. Jadi ini sesuai sama prinsip si deep. Nah, kemudian kita akan bahas tentang teknik ya, teknik yang digunakan. Dalam deep ada tiga teknik yang dipakai. Kita lihat note saya lagi. Ada dependency injection, di mana dia memberikan eh, artinya itu memberikan objek yang dibutuhkan atau si dependensi memberikan objek yang dibutuhkan ke suatu kelas dari luar, bukan dibuat sendiri di dalam kelas tersebut. Jadi intinya itu si dependensi itu dibuat dari luar, bukan dibuat sendiri di dalam kelas tersebut. Kemudian ada factory pattern. Teknik kedua yaitu pola untuk menciptakan objek tanpa mengekspos logika pembuatan. Untuk analoginya seperti ini bisa bisa dimudah dipahami ya. Misalkan kamu ingin membuat kopi, ya. Kamu ingin membuat kopi di mesin kopi otomatis. Nah, kemudian kamu menekan tombol cappuccino. Misalnya kamu ingin membuat cappuccino, kamu tekan tombol cappuccino, maka mesin itu akan langsung memberikan eh, kopi kopi cappuccino kepada kamu. Nah, itu kita nggak tahu kan. Kita
nggak nggak tahu cara membuat kopi cappuccino ini, tapi langsung bisa dikasih sama kita. Nah, itu yang dimaksud dengan mengekspos, menciptakan objek tanpa mengekspos logika pembuatan. Kita bisa mendapatkan kopi cappuccino tanpa kita tahu cara membuatnya. Nah, begitu untuk victory pattern. Kemudian, untuk teknik yang ketiga, ada strategi pattern, di mana strategi pattern ini merupakan pola yang memungkinkan sebuah kelas mempunyai banyak strategi dan bisa berganti strategi selama runtime. Nah, yang artinya artinya itu satu kelas bisa mempunyai banyak strategi dan strategi yang ada dalam kelas itu bisa berganti-ganti strategi secara runtime ya. Untuk analoginya seperti ini ya. Misalnya kamu mempunyai karakter game yang sedang memegang pedang gitu. Nah, kemudian kamu ingin melawan monster yang bisa terbang, ya kan? Kamu ganti pedang ke panah, ya. Mengganti pedang ke panah eh, itu salah satu ya, memungkinkan sebuah kelas mempunyai banyak strategi, ya. Kamu punya pedang, kamu punya panah. Nah, kemudian setelah kamu mengalahkan musuh yang terbang tadi, kamu ganti lagi ke pedang, misalnya. Nah, itu yang disebut berganti strategi secara selama runtime. Kamu mempunyai banyak strategi di dalam satu kelas dan bisa berganti strategi secara runtime, seperti analogi yang saya berikan. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kode ini, di repositori Facebook Volley, untuk teknik yang digunakan itu adalah teknik DI, yang paling masuk akal, yaitu dependency injection. Kita lihat lagi ya. Kenapa saya bilang dependency injection? Karena kita lihat si deadlock detector factory ini, dia merupakan objek ya, objek yang dari luar, objek yang dari luar. Dia bukan dibuat di kelas, di dia bukan dibuat di kelas ya, di kelas baru dia dari luar. Nah, si modul utama ini IoT IoT Heart Call Deadlock Detector Observer ini, dia bukan dia bergantung pada factory ya. Dia bergantung kepada factory. Nah, yang artinya itu si modul utama ini dia nggak tahu tuh cara kerja si deadlock detector factory ini di balik layar. Dia hanya bisa ya. Dia bisa yang yang penting yang penting si modul utama ini dia bisa memanggil atau meng-create si deadlock detector factory ini. Nah, jadi ini sesuai dengan ya, sesuai dengan detection injector, yaitu memanggil uh, bisa kita lihat lagi ya biar bisa jelas. Itu dia bisa mendapatkan sebuah ya, dependensi ke suatu kelas tanpa uh, tanpa objek itu dibuat di dalam kelas tersebut. Dependence injection memberikan objek yang dibutuhkan ke suatu kelas dari luar, bukan dibuat sendiri di dalam kelas tersebut. Si deadlock detector factory ini, dia adalah eh, maaf ya, dia itu adalah objek yang dari luar. Dia tidak dibuat di kelas dibuat di sebuah kelas ya. Dia dipanggil. Nah, kenapa kode ini tidak eh, tidak menggunakan teknik, tidak disebut menggunakan teknik yang lain ya. Misalnya teknik factory pattern dan juga strategi pattern. Nah, mengapa ini menggunakan dependency injection? Mengapa saya bilang ini menggunakan dependency injection ya? Kita lihat ya, factory pattern itu menciptakan objek ya. Dia menciptakan objek.
Nah, di sini kita lihat tidak ada yang menciptakan objek. Tidak ada yang menciptakan objek. Jadi ini bukan apa? Ini bukan factory pattern. Meskipun di sini ada kalimat factory, ya, ini biasanya ya umum lah ya, klasik lah ini. Ya, yang misalnya yang yang penting itu mengapa ini bukan factory pattern ya? Karena factory yang di sini itu fokusnya penciptaan objek ya, penciptaan objek. Nah, kemudian kenapa ini bukan strategi pattern? Nah, dalam definisi strategi pattern ya, memungkinkan sebuah kelas mempunyai banyak strategi. Nah, lalu mengapa ini bukan strategi pattern? Ya, kenapa ini bukan strategi pattern? Karena kita lihat ya, untuk definisi strategi pattern itu memungkinkan sebuah kelas mempunyai banyak strategi dan bisa berganti strategi selama runtime. Nah, di sini kita lihat tidak ada pergantian strategi, ya, tidak ada pergantian kelas. Jadi ini tidak masuk ke dalam eh, strategi yang dua itu, yaitu factory pattern dan juga strategi pattern. Ini menggunakan teknik DI, dependent, maaf, dependency injection, yaitu memberikan objek yang dibutuhkan ke suatu kelas dari luar, bukan dibuat objek itu bukan dibuat di dalam kelas tersebut. Seperti yang saya katakan bahwa si deadlock detector vector ini dia tidak dibuat dari dia diambil dari dia tidak dibuat di kelas dia tidak dibuat tapi si deadlock detector vector ini dia itu dari kelas lain, objek dari lain. Seperti itu. Ya, itulah analisis saya tentang penggunaan deep ya, penggunaan deep dan juga teknik-tekniknya di repositori Facebook Volley. Ya, terima kasih semua atas antusiasnya menonton video ini. Bye.